kembali dengan Julia Kim Tarot. Kali ini saya mau langsung aja bacakan tema kali ini ya. Saya mau angkat tema, adakah keinginan si dia untuk kembali kepadamu? Si dia ini bisa seseorang yang mungkin sudah jauh dari kalian, mungkin menjauh, mungkin putus hubungannya, atau mungkin sedang jeda ya. Sedang tidak berkomunikasi. Kita lihat dulu ya, seperti apa sih sosoknya atau mungkin seperti apa kisah yang kalian hadapi sehingga kalian ingin tahu apakah dia bisa kembali kepada kalian ya. Oke. Seseorang yang difokuskan oleh penonton saya. Bagaimana kisahnya? Oke, satu. Oke, di situ ya. Memang kalian mungkin ya. Kenapa saya selalu menyampaikan mungkin ya? Karena sekali lagi saya mau sampaikan bahwa jangan terlalu percaya sama kartu ya. Dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sesuaikan dengan bacaan saya ya, bukan dipas-pasin ya, tapi lebih kepada kalau memang nggak cocok, bukan kisah kalian, jangan jangan dipas-pasin gitu loh. Berarti ini bukan energi kalian. Karena apa? Karena ini adalah general, pembacaan general, di mana pembacaan general itu energi banyak orang ya, energi umum ya. Kalau sehingga mungkin andai kalian menemukan channel ini, memang sih channel ini bacaan saya itu sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi pada saat kalian menemukan ya channel ini dan kemudian menonton ya, itu mungkin memang sudah ada energi kalian yang tertarik ke sana ya, ke sini maksud saya. Dan di sini bacaan saya itu sifatnya fun reading ya. Jadi jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu baper atau mungkin halu dengan bacaan saya. Bijak-bijak dalam menanggapinya, oke? Dan langsung saja di sini ada wedding ring. Mungkin kalian memang terikat dengan pernikahan, entah ini hubungan pernikahannya itu kemudian ada masalah sehingga kalian saling berjauhan seperti itu. Bisa juga di sini memang sudah cerai tapi menginginkan untuk rujuk. Ya, ini di sini terbalik, saya nggak mau baca ya. Bottom of the decknya itu cuma satu, wedding ring ya. Jadi kebanyakan dari kalian itu memang terikat dalam suatu pernikahan. Ya kalau memang bukan ya mungkin kalian ini dengan sosok seseorang yang mungkin menghadirkan orang lain atau mungkin memilih orang lain daripada kalian ya. Atau memilih untuk menjauh memang dari kalian seperti itu ya. Dan di sini sebenarnya kalau dibilang energinya ya antara kalian dengan seseorang ini yang kalian fokuskan ini, itu ada soul connection, secara jiwa itu terkoneksi ya. Kemudian memang ada yang memang ini secara hubungan itu partnership agreement, ada satu sudah ada komitmen ya, ada soul contract. Kalau memang secara nyata ya, secara harfiah itu soul contract komitmennya itu mungkin bisa kalau orang pacaran jadian, kalau berkomitmen itu bisa tunangan, termasuk di dalamnya juga pernikahan ya. Tapi di sini lebih kepada jiwanya yang sudah ada satu koneksi yang kuat seperti itu sehingga sekalipun kalian berjauhan itu tetap terkoneksi. Ya, di sini memang ada hammer itu di mana ini bukan kali pertama mungkin ya, ada ini kejadian berulang. Artinya begini, kalau dulu sering mungkin awalnya ngancam, aku gimana ya, kita pisah, kita bubar, atau mungkin ada gitu, ada seperti itu ya. Tapi ada usaha-usaha entah dari salah satu dari kalian atau kalian berdua, ya udah kita perbaiki lagi. Tapi untuk kembali mungkin bisa menjadikan lebih baik gitu ya. Itu berulang. Tapi akhirnya juga seperti ini terus ya. Ya, terulang lagi, pisah lagi seperti itu. Dan ini nggak sekali on off, terus
nggak sekali terjadi. Oke, di sini memang menjauh ya. Ada satu, mungkin secara jiwa bisa, secara physically, maksudnya secara memang kalian berjauhan secara jarak seperti itu ya. Ada yang ingin memang menjauh ya, menjauh seperti itu secara perasaannya ya. Tapi di sini ada juga yang merasa bahwa kalau menjauh itu bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Kalau memang positif, is okay. Tapi di sini sifatnya itu memang walaupun jauh, tapi keblunder dengan hal ya, dengan sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan. Oke, itu sementara untuk bagaimana sosok atau mungkin kisahnya. Kalau sosoknya sih di sini belum secara detailnya nggak ada ya, nggak ada. Yang jelas itu tadi mungkin kalian masuk ke dalam kisah ini ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk kartu yang kedua untuk mencari tahu lebih dalam ya. Mencari tahu lebih dalam bagaimana sih ini, apakah ada niatan dari dia untuk kembali kepada kalian. Oke. Ini kalau kartunya besar seperti ini agak sulit ya. Jadi mohon bersabar. Oke. Kita pakai kartu tarot. Kalau yang tadi pakai oracle ya. Jadi ini adalah pembacaan general ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dipas-pasin. Pastikan kalian berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, berhadapan dengan hal ini gitu ya. Oke. Kemudian kalau memang kalian menginginkan untuk energi kalian sendiri yang dibacakan ya. Energi kalian sendiri yang dibacakan, bisa personal reading, private reading. Cek nomor WA saya untuk mendaftar ya. Nomornya ada di deskripsi box di bawah ini, oke. Kalau kartu besar nih susah. Oke. Dua, oke, nggak apa-apa dua. Oke, lanjut ya. Jadi sekali lagi jangan percaya sama kartu ya. Saya ingatkan sekali lagi supaya saya bilang gini bukan sok suci, tapi saya ingin juga penonton saya itu tidak terlalu percaya dengan kartu, tapi lebih percaya sama Tuhan ya. Boleh melihat kartu, asal mindset kalian sudah benar dulu ya. Jadi maka dari itu saya selalu bilang dan menyampaikan ya, dan berharap kalian itu, penonton saya itu memahami bahwa kartu tarot tidak selalu untuk meramal. Kalau saya lebih kepada afirmasi positif. Oke, di sini tiga nggak saya ambil. Di sini memang kalau dibilang apakah di sini ada rasa sakit yang besar ya, entah kalian atau mungkin orang tersebut ya, bisa jadi keduanya ya. Energi tarot bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Di sini memang ada yang sedang banyak uang, atau mungkin begini loh, kalau mereka itu menjauh dan seandainya mereka itu mau kembali, itu kepinginnya itu punya banyak uang dulu, ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu, punya layak, pantas ya untuk diterima. Tapi sudut pandang mereka adalah kalau mereka itu punya materi yang cukup untuk membahagiakan kalian, mereka akan kembali. Seperti itu. Dan di sini ada yang bingung, masih bingung, tapi di sini masih ada yang ragu-ragu ya untuk kembali ya. Dimana mereka juga masih menimbang-nimbang, dalam artian masih juggling, menimbang-nimbang situasinya. Kalau kembali gimana, kalau nggak kembali gimana, masih bingung ya. Kemudian bagaimana caranya kembali, mereka masih bingung ya. Itulah ya, mungkin sudah terlalu lama atau mungkin ada penyesalan di dalam diri mereka sehingga kalau mau kembali itu gimana ya, masih ada jaim dan gengsinya. Oke. Dan di sini ada Six of Pentacle ya.
Nah, di sini terkait dengan orang masa lalu ya. Jadi dia itu teringat kalau dia ingin kembali itu sama hampir mirip dengan ini. Dia ingin membalas semua kebaikan kalian ya. Mungkin kalian dulunya itu sering memberi ya. Memberikan entah itu memberikan perhatian, tapi di sini lebih banyak membantu secara materi seperti itu ya. Dia ingin kalau dia punya uang itu ingin memberikan yang tidak selama ini, mungkin selama ini kurang seperti itu ya. Ini rupanya sudah terbuka hatinya untuk bisa memberikan sesuatu hal yang berarti secara materi ya, tidak seperti dulu, seperti itu ya. Lanjut. Oh, angel ini ya, kartunya tumben gede sih. Saya memang nggak mau ambil aja biar yang terbuka atau memang sudah lompat. Oke, nggak keluar sayang. Saya juga jangan lupa ya yang belum subscribe, juga untuk para penonton yang baru saja menemukan channel ini, selamat datang. Dan saya nggak lupa juga ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya, yang sudah subscribe, yang sudah like, comment, share, ya sudah apresiasi, terima kasih banyak, semoga barokah hidupnya. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe ya. Saya juga ada TikTok, TikTok saya namanya juga sama Julia Kim ya. Di sini juga satu ya. Yang ini terbalik nggak saya baca. Memang saya tidak membaca yang terbalik ya. Saya hanya yang upright ya. Itu nanti akan berdurasi panjang dan pembahasannya panjang ya. Jadi ini dulu ya. Di sini memang ada satu perasaan seperti kalau orang tertusuk pedang 10 seperti ini mestinya di punggung pula ya. Rasanya setengah mati nggak bisa bangun ya. Jadi di sini sebenarnya dia jujur saja, apakah dia ada keinginan atau niatan untuk kembali kepada kalian? Ingin sekali ya, karena mereka merasakan bahwa jauh dari kalian itu ternyata menyakitkan, menyedihkan ya, susah banget ya. Jadi di sini walaupun dia jatuh ya, setelah jauh dari kalian itu situasi dan kondisinya itu ternyata tidak membahagiakan ya, tidak seperti yang diharapkan dan dia ingin bangkit kembali. Ya, jadi ini kartu kematian tapi ada new beginning, setelah mati itu bangkit. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini yang saya bilang tadi ada yang ingin memberikan secara materi ya, menunjukkan bahwa mereka itu make effort dengan memberikan kalian itu keberlimpahan materi ya, supaya kelihatan ada yang supaya kelihatan apa ya, pantas ya, supaya dianggap pantas dan layak ya, nggak melas gitu loh ya. Kemudian ada juga yang seperti hutang budi seperti itu, tapi juga bingung bagaimana cara kembali. Jadi begini ya teman-teman, kartu tarot tidak harus semuanya ini betul ya, bisa 1 bisa 2 ya dari 5 ini pun seperti itu ya, tapi disesuaikan, yang cocok aja, yang nggak cocok jangan ya. Nanti malah halu, nanti malah baper ya. Oke, di sini ada dia itu ya sebenarnya ya, walaupun jauh, ternyata di sini adalah dia itu baper loh. Dia merindukan kalian ya. Dia itu kalau seakan-akan dia itu strong ya. Kemudian dia kuat, dia fine. Sebenarnya di dalam hati, batinnya itu dia enggak ya. Dia sangat merindukan kalian ya. Dia itu kalau dibilang tampaknya garang, tapi hatinya lembut ya. Secara cinta-cinta itu mungkin jaim ya. Tapi dia memang ternyata nggak sama dengan yang ditampakkan. Dan di sini memang dia itu kondisinya sekarang itu memang masih belum bisa berdiri sendiri atau mungkin mewujudkan ini. Maka dari itu saya bisa katakan di sini bahwa kalau keinginannya sangat besar ya, sangat besar untuk kembali kepada kalian. Tapi masalahnya dia ingin menunjukkan walaupun itu tidak bukan dari sisi materi, tapi dia mau kembali kalau dia itu sudah layak, sudah pantas gitu.
Dan memang di sini ada yang merasa bersalah sekali sehingga mau kembali itu mereka ini apa? Bagaimana caranya kembali? Seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Apa sih yang harus kalian lakukan ya? Menghadapi seperti ini, kita lihat ya. Apakah kalian harus menunggu? Apakah kalian harus melupakan dia ya? Saya mau ambil kartu ini aja deh. Whisper of Love ya. Whisper of Love ini namanya kartunya. Ini kartu oracle juga, tapi yang mengandung pesan-pesan alam semesta atau saran-saran ya, seperti itu. Ntar kebolak-balik nih. Habis buat reading tadi. Ya, reading di saya itu ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Yang berbayar dengan video call, yang gratis dengan voice note. Itu persyaratannya dipenuhi, saya harus konfirmasi, saya harus ngecek dari aplikasi untuk cross check ya, apakah kalian memenuhi persyaratan ya yang sudah saya berikan. Kemudian setelah terkonfirmasi, jadi bukan setelah kalian mendaftar, setelah saya konfirmasi maksimal 2 kali 24 jam baru saya kirimkan. Untuk yang gratis seperti itu. Kalau yang berbayar setelah kalian membayar itu saya sesuaikan dengan slotnya. Bisa juga chat dengan saya, Kak saya maunya kalau besok seumpamanya jam berapa yang kosong slotnya. Kemudian kalau gitu saya transfernya menjelang mau reading, itu is okay, mau video call it's okay ya. Tapi sesuaikan slot, bukan setelah bayar harus sekarang. No ya, banyak juga yang lain juga ingin dibacakan, punya masalah juga ya. Oke, kita lihat saran untuk kalian yang masuk ke dalam kisah dan permasalahan ini. Rupanya kalian ingin tahu apakah dia kembali ya. Sarannya apa ya untuk kalian yang menghadapi situasi dan kondisi ini. Saya ambil 3, be authentic. Oke. Ada yang terbuka? Oh ya ada. Aduh. Ini stand saya itu putus sudah 3. Oke. Lanjut ya. Oke. 3. Oke. Be authentic. Slow down ya. Then the only thing that you real is love ya. Be real and true to who you are and how you feel. Jadi kalau memang kamu mencintai dia, ya akuilah ya, bersikaplah dan tunjukkan bahwa kalian mencintai dia ya, berharap dia kembali. Kalau memang kalian berharap dia kembali. Kalau enggak ya nggak usah, jadi diri sendiri aja gitu ya. Kemudian di sini slow down, pause and allow things to unfold ya. Jadi di sini kamu disarankan untuk tidak terlalu gencar ya, menunjukkan bahwa kamu benar-benar menginginkan dia kembali. Walaupun kamu kamu menginginkan dia, tapi pakailah cara-cara atau tunjukkan sikap-sikap yang bijak, yang bajik. Ya, jadi yang baik sikapnya, tidak terlalu merendahkan diri, tapi juga harus punya pride, tapi juga jangan terlalu jaim. Kalau kalian terlalu kenceng untuk meminta dia kembali, please kalian harus slow down ya. Karena kalau mau mengejar dia akan semakin jauh ya. Kalau kamu terlalu cuek, dia juga akan semakin bingung bagaimana caranya untuk bisa kembali kepada kalian. Dan di sini the only thing that is real is love ya. Shift your focus back to love. Nah, di sini banyak yang menginginkan mereka kembali sebenarnya, tapi kamu nggak fokus konfliknya lebih kepada batin kalian sendiri ya. Jadi itu yang perlu kalian pelajari, diri kalian sendiri, tidak perlu untuk selalu melihat keluar dari diri kalian. Pahami diri dulu, renungi, mungkin ada yang salah ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan hal yang di luar kalian ya. Kalau kalian masih tetap menyalahkan hal di luar kalian tanpa ya mempelajari diri sendiri ya, menyadari kesalahan sendiri,
menumpuk energi negatif sehingga kalian tidak bisa menarik energi dia untuk bisa kembali kepada kalian. Itu saran dari kartunya ya. Oke, saya kira itu aja bacaannya kali ini. Terima kasih sudah apresiasi konten saya, YouTube saya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe monggo ya, dukung terus supaya saya lebih semangat dalam membuat konten tarot. Oke, jangan lupa ya tonton di TikTok saya. Kalau yang dari TikTok ke sini, terima kasih banyak ya. Sudah ikut menyemangati saya ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Mohon petunjuk Tuhan dalam setiap langkah. Sehat terus ya. Dadah.